Udah beres semua? Masih sholat ya? Lanjut aja ya, karena ini udah setengah 2 lewat. Mohon perhatiannya. Ayo, dikasih waktu 1 menit. Mulai aja ya sambil jalan. Acara selanjutnya yaitu materi 3, pentingnya Konvensi ILO nomor 190 dapat diterapkan di tempat kerja melalui perjanjian kerja bersama atau PKB, termasuk strategi implementasi dan pengalaman advokasi serikat pekerja. Materi ini akan disampaikan oleh Mbak Rastikem dari DPP KEP. Berapas untuk Mbak Rastikem yang akan dipandu oleh Mbak Dwi kembali. Oleh sholat berarti akan dipandu oleh Mbak Enok. Ini ngantuk nggak nih? Suruh yang bisa lihat dulu. Siapa yang bisa? Ya, siapa yang bisa ya? Biar ngantuk nggak? KSPI. Kalau saya bilang perempuan KSPI, yang pertama hebat, yang kedua keren, dan yang ketiga luar biasa. Oke, siap? Perempuan KSPI. Perempuan KSPI. Perempuan KSPI. Oke, terima kasih. Saya mau nengok nih, matanya ini udah mulai apa enggak ini. Biar nanti pas materi kita bisa ambil semua yang akan disampaikan oleh Mbak Rastikem. Saya mau kalau saya tunjuk 1, tepuk tangan 1. Kalau tangan saya tunjuk 2 gini berarti 2. Dan seterusnya ya. Siap? Siap. Oke. Konsep. Kayaknya udah mulai kelihatan silakan. Oh gitu ya? Gak kelihatan gitu. Baik. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, saya serahkan. Baik, teman-teman minta keikhlasannya. Kalau enggak, aku tunjuk si Yanti, tolong jadi moderator sebentar ya. Yanti dari SPN. Ayo, maju kau. Baik, kawan-kawan semuanya sudah makan semua? Alhamdulillah, ini jam-jam rawan ya, karena udah diisi. Baik, untuk pemateri ketiga akan
tentang identifikasi kekerasan dan berbasis gender di dunia kerja. Yang tentunya adalah pentingnya ILO 190 diharapkan di tempat kerja bisa dimasukkan melalui perjanjian kerja bersama dan pengalaman advokasi serikat pekerja. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya serahkan ke Baras Tintok untuk memberikan materi yang ketiga. Tepuk tangannya mana? Semangat mengikuti untuk materi yang ketiga. Silakan Baras Tintok. Boleh nggak saya duduk? Boleh nanti ya kalau pas sesi-sesi yang saya bikin apa ya? Mohon izin, boleh nggak nih kira-kira? Karena masih kenyang dan ngantuk ya. Nanti kalau benar-benar ngantuk saya turun. Baik, terima kasih Mbak Yanti. Siap teman-teman semua? Semangat? Semangat ya, terima kasih. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada perempuan KSPI. Tadi ya perempuan KSPI-nya belum direalisasikan. Ya, perempuan KSPI hebat, Luar biasa. hebat, keren, luar biasa. Ya, ketika saya bilang perempuan KSPI, teman-teman bilang hebat, keren, luar biasa. Perempuan KSPI keren, luar biasa. Kurang perempuan KSPI, perempuan KSPI, perempuan KSPI, terima kasih. Ya, saya perkenalkan kembali. Saya Rastinum, saya dari DPP MSPK sebagai bendahara, dan kebetulan saya juga berada di DEN KSPI, itu deputi sekretaris bidang keuangan. Nah, pada sesi ketiga ini kita sebenarnya merangkum dari apa yang sudah disampaikan dari pematerian pertama di sesi pertama dan kedua, kembali kaitannya dengan Konvensi ILO 190 dari sisi pemerintah, dan tadi ada dari KPPA, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, dan yang sesi kedua itu dari Komnas Perempuan. Nah, dari sesi awal pagi tadi, teman-teman kalau saya lihat hanya beberapa yang memahami isi dari Konvensi 190. Saya sedikit akan menyampaikan, menguraikan apa sih 190. Mohon next ya. Jadi dari instrumen hukum dan HAM ini proses instrumennya, bahwa memang tadi disampaikan oleh narasumber yang dua tadi, Indonesia sebenarnya sudah mengatur diantaranya hak kita pada Undang-Undang Dasar tahun 1945, yaitu ayat 27, pasal 27 ayat 2. Nah, selanjutnya yaitu ada pasal 28 dalam Undang-Undang 1945. Bisa kelihatan, nggak bisa baca ya teman-teman. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Nah, dari narasumber sebelumnya pun menyampaikan bahwa Indonesia sudah meratifikasi Konvensi CEDAW, Convention on the Elimination of Discrimination Against Women. Jadi CEDAW itu adalah diskriminasi terhadap pekerja perempuan, itu sudah diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Nah, kemudian kaitannya dengan Konvensi 190 itu tentang penghapusan kekerasan dan
pelecehan di dunia kerja. Jadi nggak ada seksualnya ya, pelecehan di dunia kerja. Next, ratifikasi Konvensi 190 dan rekomendasinya 206 itu diadopsi pada tanggal 21/19/2019 ya, pada peringatan 100 tahun ILO. Itu apa? Merupakan hak setiap orang untuk terbebas dari kekerasan dan pelecehan di dunia kerja, termasuk kekerasan dan pelecehan berbasis gender. Nah, ini untuk tujuannya melindungi seluruh pekerja dan pihak-pihak lainnya, termasuk di dalamnya yaitu karyawan sebagaimana didefinisikan oleh hukum dan praktek nasional. Nah, orang yang bekerja terlepas dari status hukum atau kontrak mereka. Nah, orang dalam pelatihan kerja seperti magang termasuk di dalamnya ya. Nah, terus pekerja yang statusnya telah diberhentikan. Nah, telah diberhentikan aja ini ada dibuat dalam Konvensi 190. Kalau tadi dari KPPA dan Komnas HAM, mereka sangat antusias bahwa negara sudah mengakomodir walaupun tidak meratifikasi Konvensi 190 tersebut. Tetapi apakah yang diatur yang sudah ada di negara kita ini mencakup dari apa yang ada di Konvensi 190, termasuk tenaga sukarelawan, pekerja mencari kerja, nah terus individu yang menjalankan wewenang atau tugas wewenang tanggung jawab majikan atau pengusahanya. Nah, lingkup kekerasan dan pelecehan di kilo 190 itu apa aja gitu ya. Jadi lingkupnya itu di tempat kerja, di ruang publik dan pribadi di mana mereka bekerja, terus di tempat di mana pekerja dibayar, sedang melakukan istirahat atau istirahat makan, sedang menggunakan sarana sanitasi atau toilet ya, atau ruang ganti atau ruang cuci. Kita kan ada apa? Biasanya kalau habis pulang kerja itu ganti baju di ruang ganti, terus ada juga pekerja yang melepas bajunya, baju kerja, terus mereka punya kesempatan mencuci baju. Nah, hal-hal yang spesifik ini yang belum kita dapatkan di dalam aturan-aturan di ketenagakerjaan. Nah, termasuk kerja-kerja dalam perjalanan dinas, pelatihan dan acara-acara sosial yang terkaitnya. Nah, termasuk di dalam akomodasi yang disediakan oleh perusahaan, tadi disampaikan di angka jemput. Tadi yang menanyakan itu juga terjadi banyak pelecehan dan dalam perjalanan menuju dari tempat kerja, dari rumah sampai ke tempat kerja. Itu lingkupnya. Kemudian ini terlalu next Mbak. Ya. Nah, lingkup next. Ya. Nah, bagaimana melakukan identifikasi? Tadi disampaikan bahwa terkait tupoksi rumah perlindungan atau RP3, tadi juga disampaikan oleh narasumber sebelumnya bahwa terkait identifikasi ini diatur oleh Perlindungan Perempuan atau KPPA dalam Permen KPPA nomor 1 tahun 2020 yang dimana isinya adalah diskriminasi tindakan yang tidak seimbang serta tidak adil oleh konstruksi gender dan pola relasi kuasa yang dialami oleh pekerja perempuan di tempat kerja. Lalu contohnya apa? Ya. Seperti kesenjangan upah antara perempuan dan laki-laki.
Kemudian akses kesempatan dan peluang kerja. Tadi juga disampaikan ada beban ganda perempuan, terus sistem kerja perusahaan yang tidak memberikan perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja terhadap pekerja perempuan. Nah, kekerasan terhadap perempuan meliputi secara ada kekerasan fisik, kekerasan psikis, contohnya ucapan yang menyakitkan, penghinaan, ancaman, kekerasan seksual, pelanggaran hak maternitas. Ini yang belum tersedianya, misalnya di beberapa perusahaan belum adanya ruang laktasi, cuti head yang masih diperiksa. Itu teman-teman, ini kira-kira masih ada nggak pekerjaannya yang diperiksa ketika mengambil cuti head? Ada, masih ada ya. Nah, diperiksa, terus pekerja di PHK karena hamil atau melahirkan. Nah, ini surat edaran memang yang tadi disampaikan oleh narasumber sebelumnya bahwa kita udah mengatur loh. Ini kita akui bahwa ada surat edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor ST 03-Romawi4-2011. Nah, ini mereka mengatur juga di sini seperti relasi puasa, tempat kerja. Nah, lalu kemudian ini ada kategori pelecehannya. Jadi kita sebelum bicara ke PKB dan pengalaman advokasi serikat, dalam sesi ini sebenarnya ada 4 poin penting yang akan kita sampaikan, bahwa kategori pelecehan seksual ini salah satunya adalah penyalahgunaan perilaku seksual, permintaan bantuan seksual, ya, terus pernyataan lisan atau fisik, melakukan atau gerakan menggambarkan perbuatan seksual, contohnya tapi dengan nada yang ya menurut kita bahwa itu adalah tindakan seksual. Kadang dengan siul ya seperti itu, halo cantik, kayak gitu. Contoh-contoh tersebut ke arah yang tidak diinginkan oleh si korban itu. Nah, korban ini telah menjelaskan bahwa perilaku tersebut tidak diinginkan, tidak diminta, dan tidak diperkenankan. Ini korban merasa terhina, tersinggung atau terintimidasi oleh pelaku. Nah, kemudian ini gambar-gambarnya ya, untuk bentuk-bentuknya. Kelihatan nggak? Belum next. Ya, belum next. Nah, kita lanjut ya. Cukup dipahami untuk gambar-gambar ini seperti menyentuh ke area sini, kayak di belakang tubuh kita. Terus ya kalau laki-laki ini kan dari belakang kita dulu, si laki-laki pegang pundak kita seolah ya kayak mau nanya, tapi dia ada unsur-unsur yang disengaja seolah-olah dia menegur, tapi dilakukan dengan cara-cara yang tidak yang tidak lazim lah ya, seperti itu. Baik. Nah, pelecehan seksual itu dapat terjadi. Satu, perbuatan tersebut mempunyai efek untuk menciptakan lingkungan kerja yang mengintimidasi, menciptakan lingkungan kerja mengintimidasi, bermusuhan dan menyinggung perasaan. Ya mungkin kayak kita juga seringkali ya sesama teman itu kita
kadang melakukan hal itu, padahal itu bagian dari kekerasan. Dengan contohnya, ih kamu, gitu kan? Itu hal-hal kecil itu sebenarnya bentuk-bentuk dari kekerasan ketika si yang bersangkutan tidak menerima tindakan-tindakan yang apa sih kamu, gitu kan? Itu salah satu contoh-contoh kecil yang kita sering kali lakukan, padahal itu adalah bentuk-bentuk kekerasan. Oke, next. Ini karena materinya masih banyak, ini untuk definisi dari 190 kayaknya harus banyak saya loncat ya, karena ada yang lebih penting lagi terkait tadi untuk bagaimana bisa mengimplementasikannya ke dalam PKP. Namun sebelum itu, saya juga perlu menyampaikan bahwa kekerasan itu juga itu ada diatur dalam KUHP. Jadi di KUHP 285 itu diatur. Tapi bentuknya adalah delik aduan, sehingga harus ada pengaduan dari korban atau pihak yang mengetahui. Jadi orang lain pun boleh mengadukan ketika teman-teman melihat kejadian itu, bukan hanya si korbannya. Kalau di dalam KUHP. Oke ya, lanjut. Nah, ini untuk kategori laporan tindak pidana. Tadi juga di sesinya yang pertama, kalau nggak salah teman-teman ada yang bertanya, di tempat saya kerja ini terjadi pelecehan, terus bagaimana saya harus melakukan penanganannya, gitu kan? Nah, di materi ini sebenarnya cukup jelas. Nah, dari kategori tindakan pidananya, nah kemudian ini untuk kategori pidananya ya. Ini di sini ada, nanti teman-teman bisa membacanya sendiri karena waktu ya Mbak ya. Saya harus baca aja ya untuk tidak saya sampaikan secara detail. Ini itu diatur juga di kategori untuk unit perempuan dan anak Polri ya, anak Polri itu ruang pelayanan khusus dan lingkup tugas tindak pidana. Ada beberapa, nanti teman-teman bisa baca. Nah, alat yang digunakan untuk kekerasan ini juga ada berdasarkan Thesaurus Komnas Perempuan. Nih, kategori alat-alat ya yang biasanya dilakukan oleh si pelaku untuk melakukan kekerasan. Ini ada benda cair, kimia, benda tajam, terus batang kayu, binatang, benda tumpul dari kayu, ya terus senjata dan anggota tubuh itu sendiri. Kayak melakukan nih tangan ini begini, ini juga bentuk alat ya. Jadi alat tangan, kepala, siku, dan alat kelamin. Kenapa alat kelamin menjadi bahan yang digunakan sebagai kekerasan? Nggak perlu diperjelas ya, cukup paham insya Allah ya. Nah, ini juga ada bentuk kekerasan. Nah, kalau benda kimia itu akan berakibat kepada dampak kekerasan. Nah, benda tajam itu ya akan menjadi berkarakteristik pada korban. Oke, next. Ini udah tadi ini. Nah, aksi strategis yang dapat dilakukan. Jadi untuk pencegahannya terhadap kita di dalam pekerja, pekerja dengan pengusaha itu bisa membuat semacam kebijakan bersama. Ya, pernyataan kebijakan bersama melarang tindakan-tindakan kekerasan di dalam perusahaan. Misalnya gitu. Ini kita membuat kebijakan itu, pernyataan kebijakan bersama melarang pelecehan seksual, terus definisi yang jelas mengenai pelecehan seksual, tata cara pengajuan berkesan, terus aturan disiplin atau hukuman. Nah, langkah-langkah perlindungan pemulihan juga perlu dilakukan, termasuk pendidikan dan pemantauan. Nah, contoh pernyataan kebijakan ya teman-teman nanti bisa juga
mengadopsi beberapa perusahaan yang sudah melakukan pernyataan kebijakan. Ini biasanya minta KSPI dan beberapa afiliasi KSPI, di antaranya beberapa tergabung dalam industri oil itu, beberapa perusahaan sudah membuat pernyataan atau kebijakan bersama terkait zero toleran. Itu termasuk FSPMI, SPM, Arkes, KEP. Itu sudah ada beberapa perusahaan yang membuat komitmen bersama untuk kebijakan zero toleran. Nah, RP3, tadi juga RP3 disampaikan bahwa RP3 ini sarana atau tempat untuk perlindungan kita yang diatur dalam Permen PPA nomor 1 tahun 2020. Tadi juga upaya pemerintah bahwa kita itu sebelum menuju ke ratifikasi Konvensi 190, bahwa pemerintah berupaya untuk mendorong kepada perusahaan-perusahaan untuk menyediakan RP3. RP3 rumah perlindungan bagi pekerja. Bukan hanya perempuan saja ya, korbannya itu ketika ada RP3 ini teman-teman bisa melakukan pelayanan. RP3 ini kan rumah perlindungan pekerja, rumah aman. Jadi ketika ada korban, ini mau kemana gitu kan? Kalau di perusahaan ini ada RP3, teman-teman bisa memanfaatkan ruang ini untuk melakukan pelaporan dan kedepannya untuk mengadvokasi. Jadi itu ya. Dan ada banyak mekanisme yang harus dilakukan di dalam RP3 sampai dengan advokasi korban. Nah, ini teknis pengaduannya. Jadi teknis pengaduannya itu di sini juga kita coba buat acuannya bahwa kita harus memegang prinsip non diskriminasi, terus hubungan setara, saling menghormati gitu. Terus bersikap sebagai ketika kita melakukan jangan sampai ada penanganan terhadap korban. Seringkali kita bilang, kamu sih gitu kan, kenapa sih terjadi seperti ini, kamu begini kali gitu kan. Nah, hal-hal seperti ini dalam mekanisme pengaduan ini sangat-sangat dihindari, karena sebagai korban ini mereka ini sudah terganggu secara psikisnya, ditambah lagi menjas. Kita jangan sampai menjas terhadap mereka yang menjadi korban-korban kekerasan maupun pelecehan. Nah, ini mekanisme petugas penerima pengaduan sebaiknya menghindari hal-hal seperti membuka rasa korban, kurang serius dalam menanggapi aduan, dan menyalahkan, tadi saya bilang menyalahkan perempuannya. Harus menghormatilah hak mereka sebagai orang yang mengadukan tersebut. Jadi jangan menganggap bahwa ini adalah permasalahan udah biasa kamu ngapain sih lapor. Jadi setiap ada kejadian itu harus responsif ya. Nah, melakukan identifikasi. Nanti teman-teman bisa baca di sini. Kita lanjut, Mbak. Apa yang harus dilakukan? Identifikasi tadi lewat aja. Nanti teman-teman baca aja ya. Kita karena ini kan perlu waktu yang cukup untuk kita bisa membedah dan menyampaikan hal ini. Nanti kita fokus ke yang capaian kita yang sudah dilakukan. Oke, saya next. Nah, ini tadi unit pelayanannya tadi yang peraturan Kapolri-nya ini sudah diubah yang terbaru ada di 2025. Nah, ini terkait strategi dan negosiasi perlindungan pekerja perempuan dalam PKB. Nah, ya, next.
Oke, tadi juga saya sudah sampaikan bahwa kita berusaha untuk membuat joint komitmen ya, seperti tadi zero toleran, terus pembentukan perda rumah aman tadi ada ketiga, terus membuat pasal kekerasan dalam rumah tangga. Kenapa? Seringkali korban di rumah tangga itu ini kan terlupakan di dalam aturan ketenagakerjaan. Nah, Konvensi 190 itu mengatur sampai sejauh ini. Jadi ketika kita bermasalah di rumah tangga, seringkali kita sakit, kita tidak mendapatkan izin, dan korban ini seringkali ditekan suruh segera bekerja. Padahal mereka menghadapi masalahnya di keluarganya itu sangat-sangat psikis mereka itu sangat terganggu. Tapi kembali diberikan beban bahwa kamu harus segera bekerja. Nah, ini yang seringkali terlupakan kepada kita semua, bahwa hal ini menjadi penting. Masalah-masalah di rumah seringkali dibawa ke tempat kerja, sehingga kita tidak konsentrasi dalam bekerja, dan itu akan mengakibatkan terjadinya kecelakaan kerja bagi si pekerja. KSPI? 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 Walaupun masih jam makan siang, yang jam-jam rawan, tapi teman-teman masih konsen, masih. Terima kasih. Oke. Nah, ini terkait persiapan untuk perundingan PKB yang perlu teman-teman siapkan adalah teman-teman mengumpulkan data. Jadi sejauh mana sih kasus-kasus kekerasan yang terjadi di teman-teman, sehingga itu bisa menjadi dasar kita untuk mengajukan collective bargaining tadi, mengajukan sehingga bisa dimuat di dalam klausul di dalam PKB. Nah, kemudian teman-teman juga harus melakukan survei atau forum diskusi dengan anggota untuk mengidentifikasi urgensi tersebut. Jadi kebutuhan isu terkait isu kekerasan di lingkup perusahaan teman-teman, terus membentuk kelompok kerja dari anggota yang berfokus pada isu perlindungan perempuan dengan alternatif yang seimbang antara perempuan dan laki-laki. Nah, biasanya di PKB itu teman-teman hanya memasukkan pasal yang ada nilai uangnya aja ya. Nah, seringkali hak-hak perempuan yang remeh mungkin ya, remeh kelihatannya, yang tidak ada nilai ekonominya, tapi teman-teman mengabaikan ini. Padahal banyak sekali pekerja perempuan itu yang mengalami, dan beban-beban dana mereka itu banyak numpuk, sehingga absensi teman-teman itu kebanyakan perempuan yang makin dari pekerjaan, karena terlalu banyaknya beban-beban kerja perempuan sebagai pekerja domestik di rumahnya ngurus keluarga, ditambah lagi kita mengalami hal-hal kekerasan di dalam maupun di luar lingkup kita, ditambah lagi di dalam beban pekerjaan dan kekerasan di dalam pekerjaan di dalam perusahaan tersebut. Oke, next. Nah, kalau mau lebih spesifik dalam pasal strategi negosiasi dengan manajemen untuk bagaimana kita memasukkannya dalam PKB, ini menjelaskan secara bahwa ketika pasal ini dimuat dalam PKB, ini akan membawa citra baik bagi
perusahaan. Karena apalagi kalau perusahaan itu yang standar internasional ya, ini sangat menjunjung tinggi sekali hak asasi manusia dan terkait kekerasan. Karena apa? Dampak kekerasan ini bukan hanya fisik, tapi secara psikologis. Nah, ketika psikologi seseorang terganggu, ini akan mengakibatkan produktivitas kerja terganggu, sehingga harus beristirahat malam. Ditambah lagi kalau harus dengan penanganan psikologis, itu kan juga menjadi beban-beban perusahaan dan juga menjadi beban si korban itu sendiri. Nah, ini alasan-alasan seperti ini di dalam negosiasi PKB itu teman-teman bisa sampaikan untuk bagaimana pasal-pasal terkait kekerasan bisa dimuat dalam klausul D. Oke, lanjut. Nah, ini model PKB-nya. Berapa menit guys? Masih 30 menit. 16 menit. Waduh, aku langsung ke ini aja ya. Kita terkait. Nah, ini nanti teman-teman bisa baca banyak banget. Ini ada kesehatan ibu dan anak, fasilitas penitipan anak. Nah, saya mau kasih contoh tentang apa sih yang sudah contoh baik ya yang sudah ada di lingkup kita di federasi. Salah satunya itu ada di next yang penitipan anak. Next lagi. Nah, ini dari PT Omron ya. Ada fasilitas daycare. Terus next. Terus teman-teman baca sendiri untuk mekanisme dan lain-lainnya tadi. Nah, ya fasilitas daycare yang sudah ada di FSPMI ya, ini di PT Omron itu memang biaya masih ditanggung pekerja. Terus perawatnya jadi sisternya tuh bersertifikat, melayani 3 shift, dan teknis penitipannya itu bisa harian bisa bulanan. Nah, terus kemudian ini juga ada daycare dari PT Protector Gamble ya. Ini dia gratis nih yang ini. Ini gratis untuk pekerja PNG. Jam buka menyesuaikan dengan jam kerja orang tua. Ini lebih fleksibel. Nah, ada pengasuh. Next terus Kak. Ya, terus diloncat banyak. Nah, itu tadi yang Omron. Nah, ini. Nah, ini toiletnya terpisah, kegiatan-kegiatan selama di daycare juga ada. Nih 2 lantai, anak di bawah 5 tahun. Next. Nah, saya berdiri yang ini ya. Nah, ini kerja-kerja kita ke depan ya, termasuk KSPI di dalamnya, yaitu pertama kita membuat rencana kerja yang akan dilakukan oleh KSPI dan afiliasi industri all. Itu bagaimana di 2028 kita bisa meratifikasi Konvensi 190. Jadi kerja-kerja yang sudah kita lakukan, salah satunya ini di dalam rencana kerja itu pertama memastikan dukungan masyarakat. Kedua, kita melibatkan stakeholder ya. Di sini ada tentunya audiens kementerian. Aku lupa nyari poin. Ya, audiens kementerian, rencana kita dengan dukungan DPR RI ya. Ada beberapa fraksi yang sudah menyetujui ini. Kemudian kita juga meminta dukungan kepada konfederasi-konfederasi. Ada beberapa konfederasi yang sudah membuat pernyataan dukungannya. Juga kita
kita mempetakan tugas-tugas kita dari tim yang ada di 2028 konversi 190 itu kerja-kerja kita dibagi tim. Nah, dari afiliasi industrial itu notabene ada anggota federasi dari afiliasi KSPI, FSPI, KEP, Markes, SPN, mana lagi yang perlu saya sebut, dan lainnya, bahwa salah satu kegiatan ini pun menjadi campaign kita untuk bagaimana mendorong konversi tersebut. Nah, ini next Mbak, contoh kegiatan aksi ya. Kemarin ini contoh di CAP bahwa ada komitmen zero toleran dan kita juga menuju ratifikasi konvensi 190. Nah, ini aksi bersama juga kemarin waktu IWD. Next. Nah, ini juga waktu IWD pun kita membawa isu ini. Ini perempuan KSPI dan seluruh yang tergabung di Partai Buruh ya. Partai Buruh? Partai Buruh. Partai Buruh? Next. Sudah. Ini KSPI Partai Buruh. Nah, ini yang ada ini bagian dari rencana campaign kita mendorong 2028 konvensi ILO ya. Konvensi ILO 190 diratifikasi. Teman-teman ada yang bingung nggak? Kok ngomongin ratifikasi dulu gitu ya? Ratifikasi itu apa sih? Kira-kira di sini ada yang bisa menjelaskan nggak? Yang mau menjelaskan supaya yang ada di sini nggak bingung gitu. Kayaknya ada yang belum paham kalau saya lihat nih. Coba ada yang mau menjelaskan nggak? Ada yang mau menjelaskan? Dari tadi ratifikasi 190. Bahan ini. Halo? Gimana? Ya, jangan kita ratifikasi konvensi 190. Tapi 190 sendiri kita nggak memahami. Ya saya anggap sudah paham, berarti sudah tahu ya. Jadi karena diam berarti paham. Oke? Nah, yang tadi di awal saya sampaikan, tadi juga di buku sesi 1 dan 2 itu juga menjelaskan apa sih ratifikasi konvensi. Di awal tadi sudah saya sampaikan instrumen hukumnya, ya, dari 3 unsur: pekerja, pemerintah, dan pengusaha. Tetapi di PBB sana, di internasional ya, ILO di, nah udah paham kayaknya udah. Nah, untuk kampanye kita, tadi salah satu dukungan kita adalah bagaimana kita juga memecah dukungan terhadap masyarakat, bukan hanya kepada pemerintah. Isu ini kita bawa, kita juga melibatkan masyarakat. Contohnya yaitu tokoh masyarakat dan tokoh agama. Kenapa? Mereka ini memiliki jaringan yang luas. Jaringan mereka itu misalnya tokoh agama dengan agama-agama yang lainnya, misalnya dengan NU, dengan kemarin kita sudah melakukan juga audiensi kepada Romo ya, Romo Agung di katedral sana. Ternyata mereka jaringannya banyak, luas. Dan kita ini nanti akan dipertemukan dengan tokoh-tokoh agama lainnya seperti NU, tokoh agama ya, dan lain-lainnya. Nah, tokoh masyarakat. Kenapa ini juga menjadi penting? Dukungan ini karena di konvensi 190 itu kan bukan hanya pekerja formal, tadi juga diakui kan oleh dari Kementerian KPPA dan Komnas HAM bahwa lingkupnya luas, mencakup pekerja informal. Artinya mereka masyarakat luas itu harus dilibatkan untuk dukungan terkait
ratifikasi konvensi 190 ini. Nah kita next ke bawah. Enggak, belum. Masih ada. Saya mau pamerkan foto lagi terkait aksi-aksi kita. Ya. Kemudian ya, kita juga dibagi tugas beberapa dari tim itu untuk seperti bagaimana dukungan terhadap pengusaha. Ini kita buat alurnya juga, termasuk bagaimana kita nanti akan bertemu dengan Kementerian Ketenagakerjaan ya, dan sudah diagendakan itu. Cuman maju mundur karena sama-sama waktunya yang nggak pas, dari kitanya yang nggak pas, terus dari kementeriannya kebetulan juga. Jadi belum tapi sudah ada komitmen bahwa kita akan bertemu. Nah, next setelah itu ada foto yang mau saya jelaskan. Lagi. Kok aku nggak dipotong? Oke, nggak apa-apa. Oke. Satu lagi yang saya mau sampaikan, bahwa nanti di bulan Juli ini juga dari tim menuju ratifikasi 2028 itu juga akan mengadakan konferensi pers. Nah, ini juga menjadi bagian penting kita berada di dalamnya, yaitu salah satunya afiliasi KSPI. Saya rasa untuk materi saya terkait waktu juga, dan tadi sudah banyak saya loncat-loncat ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sedikit masukan buat teman-teman terkait bagaimana itu konvensi 190 secara instrumen hukum dan haknya, bagaimana penanganan kasusnya, bagaimana tentang negosiasi di dalam PKB, dan juga advokasi yang sudah kita lakukan. Mudah-mudahan ini sedikit memberi pencerahan kepada teman-teman semua. Dan saya itu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Rasti sudah memberikan materi yang ketiga, yang tentunya bagaimana teman-teman bisa mengidentifikasi tentang kekerasan dan pelecehan, bentuk-bentuknya seperti apa, jenis-jenis kekerasannya seperti apa, dan bagaimana memuat pasal-pasal GDP atau pasal-pasal kekerasan dan pelecehan itu ke dalam PKB. Apa saja yang harus dimuat, teman-teman tentunya nanti bisa sharing ke PSP atau ke beberapa federasi yang sudah memuat pasal-pasal GDP tentang kekerasan dan pelecehan dan sanksinya seperti apa. Nah, ini memang sangat penting bagi kita untuk menjadi payung hukum, untuk menjadi jaring pengaman di tempat kerja, supaya kekerasan dan pelecehan itu bisa hilang, mudah-mudahan. Dan bagaimana, apa sih C190 itu, kenapa sih harus segera diratifikasi? Tentunya sangat urgensi karena mengingat kekerasan dan pelecehan di setiap tahunnya tidak berkurang, dan tentunya artinya kekerasan dan pelecehan itu dan C190 itu adalah penghapusan kekerasan dan pelecehan di dunia kerja dari kita berangkat kerja sampai pulang ke rumah. Itu adalah kita bagaimana bisa membangun kekuatan, dan alhamdulillah pada hari ini Konfederasi KSPI sudah membangun kekuatan dengan beberapa konfederasi. Tentunya bagaimana ratifikasi ini segera pemerintah untuk meratifikasi. Mungkin itu saja yang bisa disimpulkan apa yang menjadi pemaparan Mbak Rasti. Mohon maaf kalau ada sesuatu yang salah.
Dan mungkin untuk sesi ketiga ini, mengingat waktu tidak ada sesi tanya jawab, betul? Oh, karena saya sudah diminta karena sesi ini tidak ada dan saya rasa teman-teman semua mungkin sudah bisa buka di Google apa sih itu ratifikasi KPIL 190 itu ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mungkin kalau ada pertanyaan nanti bisa langsung melalui WA atau kertas karena waktu tidak memungkinkan ya Mbak. Itu nanti diterima ya kalau ada WA atau kertas untuk pertanyaan ini. Aplaus. Wah, sebentar. Sambil kita melanjutkan acara nanti untuk kopi break itu satu-satu aja. Jangan semua, tidak ada waktu untuk kopi break, tapi dibawa ke meja masing-masing ya teman-teman. Baik, acara selanjutnya yaitu rencana kita lanjut kita mengenai ratifikasi konvensi ILO tersebut. Setelah seminar ini, apa yang akan kita lakukan ke depan agar segera ratifikasi konvensi ILO ini segera disahkan oleh pemerintah? Mungkin akan dipandu oleh Temutia, kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sudah ada? Sudah kan? Masih semangat? Oke. Terima kasih. Dengan kehadiran teman-teman saya rasa kita KSP semakin kelihatan bahwa KSP ini bukan tidak ada perempuannya, tapi memang proses. Kita memang harus mengakui bahwa segala sesuatu itu harus proses. Teman-teman, hari ini sangat bahagia, saya juga dapat ilmu yang banyak, dan alhamdulillah juga kita dengan adanya acara ini yang dulunya berapa tahun terus kita nggak ketemu, dia tahun-tahun kita nggak ketemu, akhirnya nggak ketemu. Mudah-mudahan ini adalah awal dari kita ketemu, selalu ketemu. Karena apa? Karena aktivis tidak ada yang menyatakan dirinya lelah. Tapi kalau misalnya ada istirahat bukan lelah, ya kan? Kalian teman-teman sepakat bahwa kita masih belajar ya. Oke. Yang pertama dengan hasil tadi yang disampaikan oleh kawan kita dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan juga Mbak Sulaya yang dari Komnas dan juga dari kita. Kalau memang punya pandangan masing-masing dari pembicara itu, pasti tidak semuanya sama. Tapi kita tetap akan melakukan satu sudut pandang yang sama, karena ini adalah hal yang harus kita perjuangkan. Karena apa? Karena ini adalah kehidupan bagi kita, anak cucu kita. Karena nggak mungkin kalau kita tidak akan melakukan apa merasa ini, ya kalau kitanya tidak ada pergerakan. Nah kalau kita diam, maka anak cucu kita pun akan mengalami hal yang sangat buruk. Nah maka dari itu kami dari KB, ya saya akan dibantu oleh Mbak Ano, oleh Mbak Sukamika, Mbak Eka, Mbak Hani, dan juga yang lainnya untuk membantu tentang langkah ke depan. Tentunya dengan langkah ke depan ini kita mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Presiden kita kemarin Pak Iqbal bahwa 2027 atau 2028 konvensi ini akan disahkan dan diundangkan. Amin. Nah untuk itu saya selaku Presiden bidang perempuan KSPI mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang telah datang. Padahal jauh-jauh ada yang dari Bandung ya, dari Bandung, dari Banten, dari Depok, ya dari tempat yang lain. Dan ini bermacam-macam federasi. Yang akhirnya kita bersatu mempunyai ide yang sama, mempunyai cita-cita yang sama. Maka yang terakhir ini kita kasih waktu 15 menit ya. Yang pertama adalah dibagi SPN dengan SPN, SPNI dengan SPNI, yang 5 federasi itu menjadi satu, yaitu aspek
aspek podcast SPPI, kemudian pariwisata, honorer, PPNI itu menjadi satu, kan? Jadi kita bikin 3. Saya rasa 5 menit cukup. Misalnya kita nih kedepannya mau sebagai khusus SPPI misalnya kedepannya sebelum dia terus, misalkan terus, maka kita punya langkah. Misalkan langkah pertama di federasinya, langkah keduanya adalah di SPI, pengennya kawan-kawan apa? Ya, misalkan dari federasinya, saya akan lakukan kampanye seperti media atau kampanye yang lain. Ya, nah untuk SPI-nya kita aktif mendorong kembali agar sertifikasi ini benar-benar dilaksanakan. Jadi ya teman-teman silakan ASPN, SPN, SPI menjadikan satu dalam barangkali. Waktunya 5 menit, nanti 15 menit nanti kawan-kawan satu orang untuk memberikan informasinya atau memberikan arahannya kepada kami untuk membacakan depan. Dan kita semua akan mengikuti kawan-kawan. Oke, silakan dimulai dari sekarang. SPN sendiri, SPI sendiri, terus yang kelompok ketiga itu adalah Parkes Reformasi, SPPI, Parkes pariwisata, honorer, PPNI, FSPK, Parkes Reformasi, SPI, dan SPM jadi satu kelompok ya. Kelompoknya teman-teman. 4 kelompok. Masih kurang jelas? Diulangi lagi. SPM sendiri, Federasi SPM sendiri, FSPNI sendiri, terus kelompok ketiganya Parkes Reformasi, SPPI, pariwisata, honorer dan PPNI kelompok 3, dan kelompok keempatnya adalah KEP, Parkes Reformasi, SPSI dan ASPEK. 3 kelompok. 4 kelompok. Parkes, KSPI, kalau menurunkan kelompok keempat ya itu. Kita kelompok Parkes KSPI di situ. Tugasnya adalah membuat rencana kerja apa yang akan dilakukan oleh federasi masing-masing untuk menuju ratifikasi konvensi ILO 190. Kita kelompok 2 yang pakai KSPI. Misalnya nih ada yang mau lakukan pertemuan dengan siapa, ada yang mau kampanyenya dengan apa, iya. Sama belakang ya. Pindah lagi. Oh, sama. Ini nggak kosong enak. Gimana situ? Di situ. Di situ.
Gimana ikut? Kota bahasa. Ini mau kelas mana? Yang banyak Setiap hari kita makan aja. Kita makan bakso aja 3 hari. Di sini ada bakso. Jadi orang Jawa. Udah bubur. Ayo yang belum tanda tangan aja yang malu-malu. Bang Ocha mau, ini Bang Ocha. Ada ke Bang Ocha dong, ini dong
Teman-teman, udah selesai apa belum? Saya kasih waktu 1 menit lagi ya. Foto yang rame-rame mana? Belum dikirim. Gue tes lagi nih jadinya. Stop! Kekerasan!
Sudah beres? Sekarang duduk ke tempat masing-masing. Oke, kelompok 1 SPN mana SPN? Aman nggak? Baik, perwakilannya siapa yang akan memaparkan? Melayani segera. Hanya ditaruh. Teman-teman kelompok 1 sudah maju, kita dengarkan sama-sama, nanti akan dirangkum oleh Mbak Eno agar menjadi program kita ke depan. Kelompok 4 Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saking semangatnya. Waktunya sudah habis ya teman-teman, jadi tolong konsen ke depan. Kita dengarkan pemaparan teman kita agar kita tahu tindak lanjut apa aja yang akan kita lakukan ke depan. Terima kasih. Baik, langsung saja untuk SPN. SPN akan melaksanakan konferensi perempuan secara nasional di tanggal 14 dan 15 Juli di Sidoarjo, Jawa Timur, dan melakukan kampanye dengan membuat video untuk sebab kekerasan dan juga video online. Ini akan di-up di media online KSI dan juga di SKI itu sendiri. Yang ketiga, membuat pamflet yang tadi dengan tema yang sama untuk segera meratifikasi konvensi ILO 190, dan kita akan melakukan up secara serentak di media sosial dan juga sebagai status WhatsApp teman-teman. Selanjutnya, ini tulisannya. Iya, ceritanya. Ya, selanjutnya untuk rekomendasi untuk KPI yaitu memfasilitasi untuk audiensi dengan DPR RI yang membidangi ketenagakerjaan supaya KSPI memfasilitasi SPN ya. Yang kedua, memfasilitasi untuk audiensi di Kemenaker, dan selanjutnya melalui Presiden KSPI sekaligus Penasihat Presiden khusus ketenagakerjaan membantu mendorong pemerintah Republik Indonesia untuk meratifikasi Konvensi ILO 190. Nah, itu saja dari kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 1 dari SPN. Selanjutnya kelompok 2 dari FSPI. Silakan maju. Yang paling muda. Ayo, yang tua-tua kita kasih kesempatan yang muda. Oh, masih muda katanya, nggak mau dipanggil tua. Untuk dari FSPI, sebelum diratifikasi kilo C190, yang pertama di setiap kegiatan selalu disosialisasikan untuk mendorong ratifikasi kilo C190. Untuk yang kedua, sebelum kegiatan kita lakukan campaign stop kekerasan di dunia kerja. Untuk yang ketiga, kampanye di sosial media di setiap PUK. Contohnya di sosial media TikTok, YouTube, Facebook, IG, atau WhatsApp di masing-masing. Kalau untuk KSPI, pimpinan Federasi FSPMI atau Presiden mendorong melalui KSPI untuk segera mengesahkan ratifikasi kilo CES 190
C190, maaf. Ya sekian dari yang kami, terima kasih. Anak-anak muda. Baik, untuk kelompok 3, Parkes dan lain-lainnya, siapa yang akan mewakili? Kelompok 3, ada Pak Federasi Honorer PPRI, Parkes Reformasi, SDPI, yang akan mewakili siapa? Kelompok 3, halo, mana kelompok 3? Nah, ayo siapa yang mau maju? Dari Honorer, PPNI, Parkes, SBPI. Oh, dari SDPI, silakan maju. Yang akan mewakili. Yang mana ini orangnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili Empat Konfederasi. Sebenarnya saya masih baru, agak malu-malu juga. Anasi, biasa dipanggil Karcun. Itu panggilan saya. Biar semua sayang. Kalau dipanggil Karcun, merasa sayang aja. Yang enak. Seperti yang disampaikan teman-teman tadi, untuk upaya mendorong ratifikasi konvensi ILO ini nomor 190, adanya langkah-langkah yang akan kita lakukan, yaitu salah satunya dengan melakukan kampanye yang lebih global terhadap elemen-elemen yang mendasar, seperti teman-teman, orang tua atau keluarga, agar ratifikasi ini bisa dipahami oleh elemen-elemen secara menyeluruh. Kedua, melakukan edukasi, hampir sama kayak yang pertama, cuman kalau edukasi ini lebih ke yang bersifat pribadi. Jadi biasanya kalau kita menyampaikan secara pribadi itu lebih bisa dipahami. Kampanye darurat juga perlu ke media-media sosial seperti TikTok, WhatsApp, Facebook, Instagram juga untuk kawan-kawan muda dan biar lebih bisa dipahami secara bahasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk anak muda juga ini, luar biasa. Pokoknya KSPI ke depan harus banyak anak muda yang akan memajukan KSPI. Aplaus buat kita semua. Kelompok yang keempat, PSPK, Parkes, KSPI, dan Aspek. Siapa yang akan mewakili? Bani. Oke, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membacakan hasil diskusi dari kelompok 4. Kelompok 4 itu CARE, Parkes KSPI, Aspek. Tindakan tidak lanjutnya, kita akan mengkampanyekan lewat medsos, poster, flyer,
kita taruh di tempat-tempat strategis, terus di medsos federasi dan PUK masing-masing. Terus pelatihan juga diadakan di tingkat PUK, terus di tingkat federasi juga untuk meningkatkan kesadaran tentang perlindungan terhadap kekerasan dan pelecehan. Terus kita juga akan berupaya membentuk posko di tingkat bawah PUK, federasi maupun di tingkat kelurahan dan kecamatan. Untuk usulan ke KSPI itu kita tetap mendorong agar KSPI ikut upaya mendorong ratifikasi C190. Terus juga KSPI bekerja sama dengan instansi lain, misalnya LSM atau Komnas lainnya untuk bersama-sama mendorong ratifikasi C190 dan membentuk posko pengaduan tingkat nasional. Terima kasih. Terima kasih, Mbak. Itu tadi ya tindak lanjut teman-teman yang ingin teman-teman lakukan ke depan tentang C190. Baik, saya kembalikan lagi ke Temu yang di sesi ini. Oke, terima kasih kawan-kawan atas diskusinya. Mudah-mudahan apa yang diinginkan kawan-kawan dan juga buat kebersamaan kita dan juga keberhasilan KSPI secara keseluruhan ratifikasi ini bisa berjalan. KSPI, 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 perempuan KSPI. Kawan-kawan yang pertama semoga hasil hari ini bisa membawa kita ke masing-masing federasi dan tentunya untuk kawan-kawan yang ada di PUK. Kawan-kawan, dengan selesainya rangkaian acara hari ini, Emun secara pribadi dan juga KB yang kami KSPI dan juga perwakilan kawan-kawan ada semuanya. Dan saya berharap sih yang belum ada itu isi. Ini mungkin saya akan berdiskusi dengan kawan-kawan isi. Semoga teman-teman KSPI bisa bergabung. Sekali lagi terima kasih, salam kepada keluarga dan juga semoga lancar dalam perjalanan ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Temu. Baik teman-teman, acara demi acara berarti mengalami. Saya Ella Satyawati dari KSPI mengucapkan banyak terima kasih dan juga mohon maaf apabila banyak kesalahan yang saya lakukan. Oke. Nanti yang belum absen pulang ke meja panitia ya teman-teman. Nanti gampang. Saya ke Pakun dulu nih, bukan dulu. Mancing ikan di tepi rawa. Ikan lele dan gabus. Ayo C190 dan undang-undang kaya. Semoga kita amalkan di tempat kerja masing-masing. Masak rendang di dapur sipit. Wanginya sampai ke tetangga. Sekian dari saya, kami undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KSPI, KSPI, KSPI. Perempuan hebat, perempuan, perempuan. Oke, terima kasih semuanya. Ayo,
Sampai ketemu